Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Jemaah salat Asyar yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini sedikit kami kupas tentang salat istisqa, salat untuk memohon hujan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami sholatil istisqa wa ma yata'allaqu biha. Fasal menjelaskan tentang sholat istisqa dan hal-hal yang berhubungan dengan sholat istisqa, yang insya Allah pemerintah Kecamatan Sukajadi pada hari Senin besok akan mengadakan sholat istisqa jam 9 di lapangan Balong Bulet di RW 1 Kelurahan Paster. Ayatullah busaqiyya minallahi ta'ala inda hajatihim ilaihim lahum alibarihim. Jadi sholat istisqa itu adalah sholat untuk memohon hujan kepada Allah, baik yang membutuhkan air adalah diri kita, daerah kita, tempat kita, ataupun di tempat kita ini masih banyak air, tapi wali ghairihim, tapi di tempat lain sudah kekeringan, sudah tidak ada air, maka kita pun yang masih banyak, yang masih berlimpah airnya, tetap disunnahkan sholat istisqa. Jadi jangan mentang-mentang daerah kita masih banyak air, ngapain istisqa? Tidak, walaupun di tempat kita masih berlimpah airnya, tapi di daerah lain sudah kekeringan, sudah banyak hewan-hewan yang kehausan, yang mati, tanaman sudah banyak yang kering, maka kita disunahkan istisqa. Fal istisqa salah satu anwa adnaha mujarrad du'a. Dan istisqa itu ada 3, minimal kita berdoa, memohon pada Allah supaya Allah segera menurunkan hujan. Minimal kalau tidak bisa sholat istisqa, minimal kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awsatuha ad-du'a khalfas sholawati walau naflan wa fi nafi khutbatil jum'ah. Yang kedua adalah istisqa dengan berdoa. Berdoa setelahnya sholat, karena setelahnya sholat adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah kita isi dengan memohon hujan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih wafi nafi khutbatil jum'ah, lebih-lebih ketika khutbah Jum'ah, selain kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang digempur, selain kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang digempur oleh Israel, kita juga berdoa supaya hujan ini lekas turun. Wal afdalu ayyakuna bis sholati wal khutbah. Lebih utama lagi adalah istisqa dengan sholat
dilanjutkan dengan khutbah ini. Di dalam sholat istisqa ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kita sebelum sholat istisqa ini. Wassolatul istisqa masnunatun muakkadatun malam ya'mur bihal imam wa illa wajabat. Sholat istisqa itu sunnah. Sunnahnya di sini sunnah muakkadah, artinya Rasulullah senantiasa melakukan sholat istisqa ketika hujan tidak turun-turun dari langit. Sunnah muakkadah ini malam ya'mur bihal imam, selagi pemimpin kita, kalau di sini ya Pak Camat, Pak Lurah, tidak memerintahkan wa illa wajabat. Ketika pemerintah sudah memerintahkan mengajak, maka menjadi kewajiban kita untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita ini. Limuqimin wa musafirin indal hajah ilma, baik bagi orang yang mukim, orang musafir, ketika sudah membutuhkan turunnya hujan maka disunahkan untuk istisqa. Wa tu'adu sholatul istisqa saniyan wa aksara min dzalik illa yusqaw hatta yusqiyahumullah. Dan sholat istisqa ini tidak hanya sekali. Jangan karena kemarin sudah pernah istisqa di tempat lain, terus kita tidak istisqa lagi, tidak. Tapi sholat istisqa diulang sampai 2 kali, bahkan lebih. Ini apabila Allah Subhanahu wa ta'ala belum menurunkan hujannya. Jadi sampai berulang-ulang, tidak hanya sekali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan ini. Wa ya'muruhum nadban al-imam wa nahbuhu kal qadi wal muta' bitawbah. Sebelum sholat istisqa dianjurkan bagi seorang pemimpin, bagi tokoh masyarakat, Pak MUI, para ulama, para tokoh masyarakat, dianjurkan memerintahkan masyarakatnya untuk bertobat. Bertobat secara total min jami'il ma'ashi al-fi'liyah wal qadiyah bisyurutiha as-salasah. Tobat secara total dari maksiat baik, maksiat fi'liyah perbuatan, ataupun qadiyah ucapan. Bahkan akhir-akhir ini banyak berita-berita hoax yang dibuat-buat, banyak berita yang hoax, berita-berita tentang Palestina, berita-berita tentang capres, cawapres dan lain sebagainya. Banyak sekali berita-berita yang bohong. Nah itu maksiat ini. Maka kita harus bertobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesal apa yang telah kita lakukan, kemudian keluar dari perbuatan maksiat tersebut fil hal, seketika itu, wa alla wal azba ala an ya'uda ilal ma'asi bil mustaqbal, dan punya azam, punya keinginan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat tersebut.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekilas yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujannya. Terima kasih dan mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.